terlihat sebaik apapun tuh pasti banyak yang ngejudge gitu. Mau kalian kurus, mau kalian gemuk, pasti ada yang ngucapin gendut gitu. Jadi kalau kalian mau dengerin itu, please lah dengerin yang kata-kata baik aja. Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku kali ini mau sharing-sharing time sama kalian tentang kenapa sih berat badanku tetap, kenapa nih kok kamu nggak gendutan gitu. Ini request teman-teman SMP ku ya. Jadi jadi aku dibilang gendut dulu, tapi aku sampai sekarang tuh tetap dibilang gendut. Jadi aku mau beritahu ke kalian, sampai kapanpun pasti ada yang ngejudge kalian tuh jelek kayak gitu. Mau kalian itu sebaik apapun pasti bakal ada yang ngejudge kalian tuh jelek kayak gitu. Jadi walaupun kalian sekurus apapun, kalian bakal tetap dijudge gendut seperti itu. Apalagi di dunia entertainment apa ya apa ya entertainment ya, itulah dunia keartisan lah. Itu di dunia keartisan itu bodinya itu harus banget gitu. Jadi aku kenapa berani bilang gitu, ini sebenarnya aku kurus guys, cuman karena kerudungku tuh panjang banget kan. Kerudungku tuh bukan panjang banget sih, kerudung besar gitu, jadi kelihatan lebih gede kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau melakukan diet, kalian disarankan untuk melihat ini terlebih dahulu. Buat kalian menentukan gimana caranya menentukan target kalian memenuhi berat badan normal. Kalau kalian normal, aku saranin buat kalian itu tidak cuman mengontrol makanan aja, stagnan gitu. Jangan sampai yang kayak berlebihan lagi, dan jangan sampai mengurangi lagi karena kalian berat badannya udah normal seperti itu. Itu kita harus ngitung awalnya itu BB per TB kuadrat seperti itu. Itu untuk menilai indeks massa tubuh atau body mass index. Jadi menentukan kalian itu sebenarnya kurus atau gemuk atau emang normal kayak gitu. Caranya gini ya. Kemudian dari interpretasinya itu sendiri, yaitu kalau nanti hasilnya itu kurang dari 16,0 itu sangat kurus. Kalau 16,0 sampai 18,49 itu hasilnya kurus, tapi nggak sangat kurus kayak tadi. Terus kalau 18,5 sampai 24,9 itu normal. Sedangkan 25 sampai 29,9 itu pre-obes atau overweight. Nah, kalau 30 sampai 35 itu obes kelas 1. Kalau 35 sampai 39,9 itu namanya obes kelas 2. Kemudian kalau lebih dari 40 itu obes kelas 3. Nah, ini nih gampangannya, yaitu kalau kurang dari 18,5 itu uyus, oi. Terus kalau 18,5 sampai 24,9 itu body goals. Maksudku itu di sini dia tuh normal gitu, bukan yang kayak body goals atau ideal, tapi normal gitu. Terus kalau lebih dari 25 itu endut. Tuh gampangannya. Oke, kita cek dengan dari berat badanku sendiri. Jadi aku memberitahukan ini gimana caranya ngitung. Itu BB sama dengan 53 kg punyaku. Terus tinggi badanku itu 153 cm. Kalau dijadiin meter itu 1,53. Kemudian kalau dikuadratin dah hasilnya 2,34. Nah, BB per TB kuadrat udah dikuadratin kan, tadi dimasukin aja. Hasilnya teng 22,6. Dan itu termasuk normal. Jadi kalau ada yang bilang aku gendut, enggak ya guys, saya normal, mohon maaf. Haha. Nah, bedanya apa sama sekarang itu adalah BB ideal. Dimana kalau BB ideal itu dibagi jadi dua, ada pria sama wanita. Dimana BB ideal ini menurut Broca, berat badan ideal sama dengan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 yang dikalikan dengan 10%. Sedangkan kalau wanita itu bedanya dikalikan dengan 15%. Maka let's kita coba dengan berat tinggi badanku. Nah, kan
tinggi badanku itu 153, dikurangi 100 dikurangi 15% yang tadi 7,95, hasilnya 45,05. Itu adalah berat badan idealku, tapi berat badanku 53, berarti normal kayak gitu, tapi aku nggak ideal, mohon maaf ya. Gitu guys, jadi itu buat perhitungan buat kalian harus menentukan berat badan yang ingin kalian capai, target. Jadi nggak asal langsung kayak pengen kurus tapi kalian nggak punya target buat ngitung BB-nya kalian, seperti itu. Jadi klarifikasinya itu adalah yang pertama. Klarifikasi pertama itu aku curhat, aku jatuh hati pada seorang lelaki waktu kelas 2 SMA. Terus habisnya itu patah hati biasa, patah hati, cinta tidak direstui. Terus akhirnya aku memilih untuk kayak, aku waktu itu insecure gitu, kayak mungkin nggak tahu ya, karena mungkin patah hati ya, jadi kayak kelihatan waktu gendut aku nggak cantik kayak gitu. Mesti semua cewek kayak gitu mungkin ya. Jadi aku berusaha untuk hampir tiap aku pulang, jadi kan SMA aku di Pamekasan, terus aku di sini. Aku hampir tiap pulang itu aku main sepeda engkol. Dan itu jaraknya aku nggak pernah ngitung sih berapa, tapi aku kayak capekku gitu loh, bolak-balik itu main sepedaan kayak gitu. Main sepeda engkol terus kayak anak kecil olahraga coy. Terus habisnya itu lanjutlah, aku tuh waktu SMA itu aku tidak menyaranin kalian bakal seperti aku, karena emang aku kurus mungkin karena penyakit juga, karena aku sering diare. Aku sedikit-sedikit itu sama makanan tuh kayak sensitif gitu. Jadi bukan perasaanku doang yang sensitif, tapi perutku juga sensitif guys. Jadi aku gampang diare banget, gampang banget diare. Apalagi kalau mau ujian, mau apa, kompre aja aku H-2 itu aku diare loh. Iya, karena banyak pikiran ya, jadi aku kayak sering diare gitu. Nah kan kalau diare itu ya jelas lah intake, output itu lebih banyak daripada intake kayak gitu. Oh iya, aku mau bilang ya, diet kalau di orang awam itu adalah tidak makan. Tapi kalau menurut kesehatan atau medis gitu, diet itu makan guys, diet itu makan. Jadi kalau dibilangin dietnya harus segini, itu berarti harus makan kalau di medis kayak gitu. Jadi ada perbedaan materi ya. Terus habisnya itu, habis aku patah hati, terus aku sering sepeda engkolan. Terus yang kedua aku sering diare, makanya outputnya lebih banyak. Ketiga, aku punya masalah gigi. Jadi emang aku tuh dari SMP, emang kalau tahu teman-temanku ini, SMP aku punya masalah dengan gigiku. Aku membatasinya dengan ini, jam 8 aku harus sikat gigi dan aku tidak boleh makan apapun yang dikasih. Teman-teman asrama aku tahu pasti kalau aku bakal nolak makanan apapun kalau lewat jam 8. Karena apa? Aku sudah sikat gigi. Karena aku ingin merawat gigiku biar aku tuh nggak lubang terus, nggak rusak kayak gitu. Aku tuh rusak giginya, makanya berefeknya sama body. Jadi enggak juga sih. Jadi aku nyaranin buat kalian yang mau diet, ini sangat ampuh sih. Selain kalian berolahraga yang tadi aku bilang, aku sepedaan, itu kan juga refreshing juga ya, biar kalian nggak sumpek dan patah hati kalian terbayarkan karena kalian kurus. Terus habisnya itu kalian makan, jangan makan di atas jam 8 malam. Itu sangat berpengaruh ke kalian seperti itu. Tapi ini dilakuin waktu aku SMA aja guys, karena waktu aku kuliah itu jadwal tidurku tuh kacau. Dan teman-teman kuliahku pasti tahu lah kayak gimana ya kan, sejawat. Jadi tahu kayak makannya kayak gimana. Terus habisnya itu tiap hampir sering begadang. Karena sering begadang itu suka makan makanan yang gak baik lagi. Maksudnya kuliah aku tidak menerapkan makan jam 8 malam stop kayak gitu, udah kayak yang waktu SMA kayak gitu. Terus habisnya itu aku juga waktu kuliah semester 1 dari awal sih aku ikut organisasi ini sih, apa namanya, sepak bola. Di situ tuh aku mau meringankan dari gejala asmaku,
Bahkan waktu aku SMA itu sumpah banyak penyakit yang diakui. Heran aku tuh, ini tidak baik sebenarnya guys, tapi treatmentnya itu baik gitu. Jadi kan aku punya asma, emang SMA itu aku punya asma, bukan dari SMA sih, emang dari kecil punya asma gitu kan. Dan akhirnya aku tuh ikut organisasi sepak bola seperti itu. Pasti nggak nyangka kayak, hah, ikut sepak bola? Iya, aku ikut sepak bola, mohon maaf, ikut sepak bola. Terus habis itu, dan bapak tuh banget ngedukung kayak, kamu tuh punya asma, kamu tuh harus melatih paru-parumu untuk lari. Terus akhirnya aku tuh juga rajin, kalau aku di Malang itu lumayan rajin itu tiap minggu itu lari. Jadi emang suka lari. Kenapa? Karena nggak tahu ya, suka aja lari pagi gitu. Jadi kalaupun aku nggak ada temen, tanyainlah sama temen kosku, kalau mereka nggak mau ikut, aku bakal lari sendirian guys. Lari sendirian keliling taman di Malang. Enggak sih, gak di Malang. Di Malang tapi nggak Semalang Raya maksudku. Jadi aku tetap lari gitu, bawa HP sendirian, terus suka ngepap gitu, kayak lebih baik lari pagi daripada jadi pelarian kayak gitu. Gak jelas pokoknya. Karena emang itu, karena patah hati adalah obat untuk kalian kurus. Enggak juga sebenarnya. Jadi ya gitu, aku menyarankan kalian untuk menghitung BB ideal. Kenapa? Karena aku nggak mau kalian itu nanti berpikir kayak aku harus kurus sampai kalian tuh seperti ini kurusnya. Aku nggak mau kalian seperti itu guys. Aku tuh sayang sama kalian. Jadi kalau kalian itu ternyata BB-nya normal sudah, terus ada yang ngatain, gendut, dasar gendut, ya udah biarin. Mau kalian baik kayak apapun, mau kalian gendut kayak apa, mau kalian kurus kayak apapun, salah ngomong tadi. Mau kalian kurus kayak apapun, pasti bakal ada yang ngebully kalian gendut. Kayak kalian mau sepintar apapun, pasti ada yang ngebully kalian bodoh seperti itu. Jadi jangan dengerin omongan pedas dari netizen seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video.